warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 7 untuk pertemuan hari ini hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti untuk pembelajaran hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi, ya Ibu akan menanya dulu ya, kemarin minggu yang lalu Ibu telah membahas, masih ingat apa pembahasan minggu kemarin? Ya, betul sekali. Ya, kalian berarti mengingat apa yang Ibu sampaikan, yaitu tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada hubungannya dengan materi yang akan hari ini Ibu sampaikan ya. Nah, yaitu kegiatan ekonomi. Karena dalam kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan masalah kebutuhan ya, yaitu kebutuhan yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu tentang kelangkaan ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan nanti ya, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu kegiatan produksi, kemudian juga bisa menjelaskan kegiatan distribusi, dan juga kalian bisa menjelaskan apa kegiatan konsumsi. Nah, untuk itu, untuk memulai pembelajarannya ya, silahkan kalian buka materi yang ada di LKS, yaitu materi kegiatan ekonomi berada di halaman 19 sampai dengan halaman 26 ya, 26. Nah, itu materi yang akan kita bahas sekarang ini. Kita mulai saja materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, di situ Ibu tayangkan 3 gambar yang berbeda. Ya, kalian silahkan untuk mengamati terlebih dahulu. Apakah kira-kira itu apa gambar yang ada di tayangan yang Ibu tayangkan tersebut? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan Andi ya, Andi untuk menyebutkannya, karena Ibu kelihatan Andi mengacungkan tangan gitu ya. Nah, silahkan apa? Ya. Ya. Ya, betul sekali. Kita kasih apresiasi ya, tepuk tangan untuk saudara Andi ya. Tadi yang dijawab oleh Andi sangat betul sekali ya, bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi ya. Kemudian kita harus mengetahui lebih lanjut apakah kegiatan ekonomi produksi itu, kemudian apa juga kegiatan ekonomi distribusi tersebut, dan apa juga kegiatan konsumsi tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Pengertian kegiatan produksi yaitu
kegiatan menambah kegunaan suatu barang atau benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalkan kalian membuat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berdagang, contohnya kalian mau membuat sorabi, bala-bala dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan produksi. Berarti produksi itu kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau kegiatan menghasilkan suatu barang. Itu produksi. Nah, kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Nah, produksi barang yaitu kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Ada dua, barang konsumsi dan barang modal. Nah, jadi produksi barang itu ada dua, ada barang konsumsi, ada barang modal. Barang konsumsi itu yang seperti apa contohnya? Ya, barang konsumsi sebagai contoh di sini. Pengertiannya dulu ya, barang konsumsi itu adalah barang yang siap dipakai konsumen. Ya, dalam artian di sini konsumsi itu kan tidak sempit ya, tidak sempit, bukan hanya makanan saja gitu ya. Konsumsi itu bisa memakan, bisa memakai, ya, bisa menggunakan. Sebagai contoh, kalau memakan berarti makanan, itu barang konsumsi. Kalau memakai contohnya misalkan baju dipakai. Kalau menggunakan misalkan contohnya kita membawa motor, kalau tidak menggunakan bensin di dalamnya maka itu tidak akan bisa digunakan motor tersebut. Itu artinya konsumsi. Jadi secara luasnya seperti itu. Nah, contoh yang tadi Ibu sebutkan itu ya makanan, minuman, pakaian. Itu karena secara lebih luas konsumsi itu lebih banyak pengertiannya, tidak hanya tergantung kepada yang kalian bayangkan gitunya, bahwa konsumsi itu hanya makan gitunya. Tetapi bukan hanya makan, tetapi juga memakai, menggunakan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, barang modal. Barang modal adalah yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Atau boleh dikatakan dengan kata lain, barang modal itu adalah masih dalam bentuk bahan baku ya. Sebagai contoh barang modal, yaitu di sini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Ada gelondongan kayu masih dalam bentuk gelondongan, itu berarti kan masih dalam bentuk barang modal atau barang bahan baku ya, yang nantinya untuk ditambah nilai gunanya untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya tadi kayu ya, bisa kita buat untuk membuat kursi, untuk membuat meja, untuk membuat tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya di situ ada kain ya, kain dalam bentuk seperti itu kan belum bisa digunakan oleh kita ya. Untuk menambah nilai gunanya itu yaitu dengan cara dibuat baju, dibuat apa saja yang bisa kita pakai gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada juga rotan ya, rotan juga bisa dibuat untuk barang-barang yang kita butuhkan. Jadi barang modal itu kesimpulannya yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi artinya barang masih bahan baku gitu, setengah jadi ya. Nah,
Yang selanjutnya yaitu produksi jasa. Kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Kalau tadi produksi barang, ya produksi barang itu kegiatan menambah kegunaan, ya dengan mengubah bentuknya. Sekarang itu produksi jasa, kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Contoh jasa, ya produksi jasa yaitu jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, dan yang kedua jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Nah, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan diantaranya itu misalkan kita melihat film, ya menonton film. Jadi produksi film itu merupakan jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, karena kita itu kan sangat membutuhkan akan rekreasi, ya dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya dokter juga merupakan jasa, pelayanan jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Ketika kita sedang sakit harus pergi ke dokter, itu berarti kan kita membutuhkan seorang dokter, ya. Kemudian selanjutnya ada juga di sini perawat atau baby sister. Kita membutuhkan itu semua, ya karena merupakan jasa juga, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian kalau tadi jasa yang langsung, sekarang jasa yang tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya di sini ada tiki, ya, atau dengan kata lain titipan kilat, nah, seperti itu. Kemudian ada juga jasa perbankan, yaitu jasa yang tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi, ya. Yang pertama secara umum, yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi tujuan produksi yang pertama itu secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau tidak ada produksi, maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi, ya. Jadi tujuan utama atau tujuan secara umum dari produksi itu dengan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai suatu kemakmuran. Kemudian secara khusus, tujuan produksi secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen, ya. Jadi di sini kan kita harus tahu, ya, produksi itu kegiatannya, ya. Orang yang melakukan kegiatannya tersebut disebut apa? Barangkali ada yang sudah tahu dari di antara kalian. Orang yang melakukan kegiatan produksi, siapa yang mau mengacungkan tangan silahkan, barangkali yang sudah tahu. Ya udah, terima kasih, ya. Kalau begitu ibu kasih tahu saja, ya. Jadi produksi itu kegiatannya, sedangkan orang yang melakukan kegiatannya disebut produsen, ya, produsen. Itu secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Ya, konsumen itu orang yang mengkonsumsinya, gitu ya. Sedangkan produsen yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian tujuan produksi selanjutnya dari pihak produsen, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Jadi tujuan produksi itu apabila dilihat dari seorang produsennya untuk meningkatkan keuntungan, ya, untuk meningkatkan keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan, ya, atau kesinambungan kehidupan sebuah perusahaan. Kemudian kalau dilihat dari pihak konsumen, ya, dari pihak konsumen,
tujuan produksi itu adalah untuk menyediakan berbagai benda-benda pemuas kebutuhan, karena banyak sekali konsumen-konsumen yang membutuhkan dari hasil-hasil produksi dari yang dihasilkan oleh para produsen tersebut ya. Kalian mungkin sudah tahu gitu ya, kalian itu sebagai produsen atau konsumen ya. Kebanyakan di masyarakat itu kita itulah selaku konsumen gitu yang mengkonsumsi. Produsen itu hanya mungkin berapa persennya dari konsumen gitu yang mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Fungsi produksi: satu, menyediakan kebutuhan masyarakat ya. Ini mungkin hampir sama lah antara fungsi dengan tujuan gitu ya, untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Tadi juga kan tujuan dari produksi itu untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah sekarang fungsi produksi pun seperti itu gitu, hampir mirip lah, itu menyediakan kebutuhan masyarakat. Itu fungsi produksi yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan keuntungan ya, meningkatkan keuntungan. Barang siapa nanti kalau udah dewasa, mudah-mudahan kalian mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, menjadi orang besar dan untuk membuat menjadi seorang wirausaha ya, untuk menjadi seorang wirausaha, yaitu dengan tujuan atau fungsi meningkatkan keuntungan apa yang kita inginkan. Kemudian sebagai alat pemuas kebutuhan ya, alat pemuas kebutuhan itu ada hubungannya ya dengan yang minggu kemarin itu dengan kelangkaan gitunya. Karena kelangkaan itu artinya apa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu minggu kemarin. Kelangkaan itu jadi barang yang diproduksinya sedikit ya, kemudian yang membutuhkan sangat banyak, maka terjadi kelangkaan. Nah, maka di sini fungsi produksi itu adalah sebagai alat untuk pemuas kebutuhan ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari kegiatan ekonomi. Tadi yang pertama yaitu kegiatan produksi, sedangkan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Nah, apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi yaitu penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai contoh misalkan para pedagang atau misalkan minimarket atau supermarket itu adalah yang melakukan kegiatan distribusi ya, yang menyalurkan barang-barang atau menyampaikan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Nah, saluran distribusi barang konsumsi ya. Ada saluran distribusi langsung dan ada saluran distribusi tidak langsung. Yang seperti apa cara penyaluran distribusi ya, atau cara penyaluran barang dari produsen kepada konsumen ya? Tadi Ibu katakan bahwa ada dua, yaitu dengan distribusi langsung, dengan yang kedua yaitu dengan distribusi tidak langsung ya. Yang seperti apa saluran distribusi langsung? Nah, untuk saluran distribusi hasil industri ini yang langsung ya. Awalnya kan dari produsen ya, yang memproduksi itu kan produsen. Kemudian masuk tahapannya itu ke agen. Kemudian
ke distributor, dan terakhir di konsumen. Itu tahapan yang lebih luas gitu, lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak. Kemudian ada yang menggunakan 3 tahapan ya, dari produsen langsung ke agen, langsung dari agen itu ke konsumen, tidak melalui distributor dulu gitu ya. Jadi ada yang langsung dari produsen ke agen langsung ke konsumen. Kemudian juga dari produsen ke distributor langsung ke konsumen. Nah, itu saluran-saluran distribusi hasil industri. Nah, produsen ke konsumen itu ya. Berarti kan kalau secara langsung yang singkat intinya gitu, dari seorang produsen langsung ke konsumen gitu ya. Itu saluran distribusi yang lebih pendek gitu ya, tidak melalui tahapan-tahapan. Nah, saluran distribusi hasil pertanian ya, contohnya yaitu dari tengkulak ya, ke konsumen langsung, kemudian dari petani ke konsumen ya. Nah, ada yang 3 tahapan, dari petani kemudian masuk ke tengkulak, kemudian ke konsumen. Dan ada juga yang 4 tahap ya, dari petani kemudian masuk ke tengkulak, dari tengkulak masuk ke grosir dulu. Nah, kemudian dari grosir masuk ke pedagang kecil, dan yang terakhir ke konsumen. Sebagai contoh misalkan penghasil cabai ya, cabai, petani cabai. Dari petani cabai itu langsung diambil oleh para tengkulak, kemudian dari tengkulak dimasukkan ke grosir, dari grosir kemudian dikepasarkan, bisa ke pedagang kecil atau ke pedagang yang lainnya ya. Dan yang terakhir misalkan dari warung ya, dari warung itu bisa langsung ke konsumen. Ada yang 3 tahapan juga ini, yaitu dari petani kemudian masuk ke pasar swalayan ya, dan juga dari pasar swalayan itu kan langsung para konsumen mendatangi pasar ya gitu, pasar swalayan langsung membeli. Dari petani, pasar swalayan, konsumen, itu saluran-saluran distribusi hasil pertanian ya. Tujuan distribusi yang pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Kenapa harus adanya distribusi? Yaitu orang yang mendistribusikannya itu kan apa namanya? Coba barangkali masih ada sudah ada yang tahu gitu ya. Ya, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah itu artinya kan berarti harus ada distributor gitu ya, yang menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen, yaitu dengan tujuan supaya merata gitu ya, yang tidak ada barang tersebut di daerah tersebut bisa masuk barang tersebut ke daerah yang tidak ada barang di situ gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, menstabilkan harga barang atau jasa. Biasanya dengan adanya distribusi berarti kan harga semakin ke bawah itu biasanya semakin menambah gitu ya. Kalau dari produsennya langsung, dari seorang produsennya langsung ke konsumen itu biasanya harganya kan tidak kurang stabil gitu ya, kurang stabil. Kalau melalui distributor ya, jadi distributor itu akan menstabilkan harga barang ataupun jasa. Kemudian tujuan yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan supaya
perusahaannya tidak bangkrut lah, intinya tidak gulung tikar. Makanya harus ada proses distribusi atau disalurkan barang. Jadi jangan sampai sebuah perusahaan itu hanya memproduksi terus tanpa adanya distribusi sehingga barang tersebut tidak terjual gitu ya. Berarti kan tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa digunakan oleh konsumen. Maka tujuan dari distribusi yang ketiga tadi yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan supaya tidak dengan istilahnya itu gulung tikar. Kemudian juga tujuan distribusi yang selanjutnya menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Adanya kesinambungan antara dari seorang produsen dengan seorang distributor, misalkan agen dan lain sebagainya, itu ada kesinambungan, ada pemerataan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan distribusi yang selanjutnya mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Ya, itu tujuan distribusi yang kelima, mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Kalau tidak ada distributor, berarti kan untuk sampai dari produsen kepada konsumen itu sangat lambat gitu kalau tidak ada seorang distributor. Fungsi distribusi memperlancar arus penyaluran barang ya, dan jasa kepada pengguna dapat berupa produsen yang menggunakan bahan dasar maupun penggunaan akhir atau konsumen. Dan fungsi distribusi yang kedua menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, sekarang yang ketiga, materi yang ketiga atau yang terakhir dari seluruh kegiatan ekonomi, yaitu tadi yang sudah disebutkan dari awal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang ini konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Artinya begini ya, konsumsi tadi Ibu sudah jelaskan ya lebih detail bahwa konsumsi itu bukan hanya memakan gitu kan, tetapi juga bisa menghabiskan atau mengurangi. Sebagai contoh, kalau tadi Ibu contohkan memasukkan bensin ke dalam motor, itu kan berarti kita itu menghabiskan ya, menghabiskan kalau dipakai motornya. Nah, kemudian di sini ada pengertian mengurangi ya, konsumsi itu mengurangi secara berangsur-angsur. Contoh pakaian saja ya gitu. Kalau dari awal kita membeli pakaian yang baru ya, itunya lama-lama itu kan ada pengurangan. Artinya mengurangi itu semakin jelek, semakin ada yang sobek dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau makanan gitu ya, makanan yang tadinya misalkan nasi satu bakul ketika sudah dikonsumsi kan berangsur-angsur berkurang gitu ya, karena dengan adanya kegiatan konsumsi. Manfaatnya juga kan akan berkurang gitu ya, manfaat suatu barang itu dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya itu. Jadi dengan diadakannya kegiatan konsumsi itu, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita itu selaku manusia harus itunya, karena konsumsi atau makan dan lain sebagainya itu seperti yang tadi Ibu katakan, bukan hanya makan tetapi memakai, menggunakan. Itu kan merupakan kebutuhan yang paling pokok ya, atau kalau di dalam ekonomi itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa?
kebutuhan yang paling mendasar yang tidak boleh tidak, harus dipenuhi, ya harus dipenuhi. Contohnya makan. Kalau manusia atau makhluk hidup tidak makan, tidak tidak memenuhi kebutuhannya untuk makan, maka akan terjadi sesuatu gitu kan terhadap manusia tersebut, terhadap makhluk hidup tersebut, bisa sakit, bisa apa dan lain sebagainya. Itu kalau tidak memakan atau makan gitu ya, atau mengkonsumsi sesuatu gitu. Kemudian baju juga kan merupakan masih kebutuhan yang paling mendasar. Bagaimana coba kalian bayangkan kalau seorang manusia tidak memakai baju, ya bisa kepanasan, bisa kehujanan, bisa keanginan, dan bisa sakit mungkin ya kesimpulannya. Ya, makanya konsumsi itu bukan hanya makanan, tetapi pakaian juga merupakan mengkonsumsi. Kita itu memakainya, itu berarti kan artinya secara umum konsumsi. Ya. Fungsi konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidup yang tadi Ibu katakan ya, dengan makan, dengan minum, dengan menggunakan baju, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita butuhkan, ya, karena kebutuhan manusia itu banyak sekali ya, banyak sekali kebutuhan manusia. Ya. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya sedikit, ya, karena kita harus melakukan pengorbanan untuk memenuhi sebuah kebutuhan tersebut. Ya misalkan kalau makanan atau baju dan lain sebagainya harus membeli, itu berarti kan kita harus merupakan berkorban untuk memenuhi kebutuhan, ya. Jadi memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Materi untuk hari ini ya sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, ya, dan bisa kalian pahami, ya, bisa kalian pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melakukannya hal seperti itu, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, untuk terakhir ya ada penugasan dari Ibu. Cuman penugasannya boleh kalian nanti dikerjakan di rumah, ya. Nanti minggu depan kalian kumpulkan ya untuk penugasannya. Lihat di LKS halaman 27 ya sampai halaman 29. Di situ ada penugasan yang harus kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan minggu depan. Mungkin pembelajaran hari ini sudah selesai dan Ibu minta maaf kepada kalian. Barangkali ada yang tidak paham, silahkan saja untuk menanyakan kepada Ibu, karena sekarang situasi dan kondisi kan sedang PJJ ini ya, dilakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bisa kalian untuk menanyakan di lain waktu gitunya, untuk menanyakan hal-hal yang belum bisa kalian pahami itu dengan cara untuk WA ke Ibu boleh gitu ya. Terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.